Kegiatan pertambangan batu ternyata memang memberikan efek ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Tetapi ternyata dampaknya juga tidak bisa untuk kita pungkiri. Banyak hal yang menjadi hal tidak baik bagi masyarakat sekitar, menjadi teror, baik itu dari polusi suara maupun juga dari kenyamanan masyarakat sekitar untuk bertahan hidup. Lantas seperti apa seharusnya yang dilakukan? Kali ini kita masih dalam bahasan sudahi teror tambang batu bersama dengan Bang Iskandar Zulkarnain. Bang, tadi kita bicara bahwasannya mungkin mereka sudah mengantongi izin dari pemerintah. Nah, apakah dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan, Bang Is? Jadi pengawasan itulah yang harus dilakukan oleh yang memberi izin, apakah itu dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Dan izin penambangan ini kan pasti punya dampak yang sangat signifikan, antara lain mungkin amdalnya, ya kan, terus juga bagaimana polusi suaranya, termasuk juga penggunaan bahan peledak dinamit itu juga mendapat izin dari Polda, pihak kepolisian. Kita berharap praktek-praktek yang mengganggu kenyamanan masyarakat, praktek-praktek yang membuat masyarakat tidak nyaman hidup itu harus dihentikan. Karena masyarakatlah yang menanggung akibat dari semua praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prosedur. Makanya kita mendorong supaya Polda mengambil inisiatif, ya kan, mengikuti, melihat, mengawasi, mengevaluasi bahan-bahan peledak yang digunakan oleh perusahaan ini sehingga itu tidak berdampak kepada yang lain. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten juga mengancam harus mencabut izin penambangan itu, atau pemerintah provinsi mencabut izin penambangan tersebut karena sudah meresahkan masyarakat. Nah, belum lagi umpama dampak lingkungan yang disebabkan oleh penambang-penambang ini. Saya kira kita harus bergegas bagaimana membangun sesuatu, apakah itu penambangan ataukah itu untuk membangun yang lain, harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Adakah kepentingan masyarakat di sekitar itu lebih besar ketimbang dengan batu tersebut, ya kan? Nah, inilah kajian-kajian seperti ini harus baik itu kepolisian, pemerintah daerah harus mengkaji pemberian izin ini. Bila perlu dicabut, karena ini sangat meresahkan. Dan tentu kita memberikan keleluasaan bagi investor, bagaimana investor bisa berinvestasi untuk Lampung ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, gitu loh, Mbak. Baik, nah kalaupun memang yang terjadi di Kali Asin, Lampung Selatan, ini kan dari Polda sendiri telah memberikan langkah tegas dengan menghentikan sementara. Tetapi dari pemerintah kabupaten sendiri belum melakukan gerakannya. Kira-kira apa yang ditunggu nih, Bang Is? Ya, saya kira kalau umpama dari pemerintah daerah sendiri harus melihat dampak dari lingkungan, ya, amdalnya. Kalau kepolisian juga dampak dari pemberian izin. Yang bahan peledak itu kan yang punya kan hanya pihak-pihak berwajib, gitu kan. Itu tidak tidak sembarangan digunakan, ya kan, hanya pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak berwajib yang mempunyai bahan-bahan tersebut. Nah, bahan-bahan ini juga yang paling getol, yang paling berwenang untuk menghentikannya, untuk memotong jalur pemberian itu kan adalah pihak berwajib. Pemerintah daerah sendiri berkewajiban mengevaluasi apabila itu tidak sangat mengganggu, bahkan mengancam jiwa, ya kan. Kalau setiap hari dardur kan, dalam setiap hari ada suara ledakan, kita susah juga, apalagi dalam situasi yang seperti ini kan akan menurunkan imun, sehingga orang tidak sebentar-sebentar ada ledakan, sebentar-sebentar ada ledakan. Nah, inilah maka kita mendorong supaya perusahaan penambangan batu itu mengikuti proses cara kerja yang baik. Ya kan, kalau dia tidak mengikuti proses kerja yang baik, ya kita dorong supaya pemerintah daerah harus mencabut izin
penambangan tersebut. Apa gunanya umpama kita mengantongi pendapatan asli daerah tapi banyaklah mudaratnya ketimbang manfaat yang harus diterima oleh masyarakat. Baik, nah berarti ini memang ada kendali dari pemerintah setempat, kemudian juga dari aparat untuk keamanan yang pastinya butuh langkah tegas karena memang hulunya di sana semua nih Bang Is. Nah, lalu bagaimana Bang solusi tentunya agar kita bisa menekan dampak buruk dari pertambangan batu ini sendiri? Nah, itu kita harus pelajari undang-undang, peraturan-peraturan yang mendapat bagaimana kita harus memperoleh izin dari penambangan tersebut. Ya harus dipelajari juga. Para pengusaha perusahaan itu juga harus membaca ulang apa yang harus dia perbuat, apa yang dia harus ikuti proses bagaimana menambang dengan manusiawi. Ya kan, kita boleh menambang tapi tidak membuat keresahan. Kita boleh menambang dengan istilahnya itu supaya suara itu kan tidak begitu menggelegar gitu loh. Ini kan suaranya menggelegar, rumah-rumah penduduk retak-retak, ya kan. Nah, ini kan sangat merugikan masyarakat. Buat apa kita menambang, mencari menguruk harta karun? Ini kan harta karun sebenarnya. Batu ini kan harta karun. Harta karunnya itu membuat keresahan masyarakat. Ya, kita dorong dia cabut izinnya gitu loh. Ya kan harus dicabut. Kalau kita biarkan nanti semua penambang-penambang yang ada di daerah lain untuk ikut. Ini di test case-nya di daerah Kali Asin ini sudah bisa bisa dibiarkan, nanti yang tambang-tambang lain mengikuti. Ya kan, pihak berwajib tidak tidak menyetop. Ya, pemerintah daerah sendiri tidak mencabut izinnya. Nah, saya kira dengan berita ini, tajuk ini sebagai pintu masuk pihak kepolisian, pemerintah daerah untuk mencabut izin penambang yang tidak berpihak kepada masyarakat. Baik, tentunya kita juga sebagai masyarakat bisa berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Apabila memang ternyata masih terjadi juga, begitu, mungkin kita bisa untuk aktif juga melaporkan kepada aparat yang berwenang. Oke, terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.